Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJT Official. Oke, jadi di video kali ini aku mau share sedikit ya tentang fotografi ya. Jadi kita lama juga nggak konten, dan beberapa hari yang lalu aku udah upload video mengenai video sinematik yang aku upload ya. Itu jadi aku tuh dapat job video sinematik untuk akad nikah gitu. Mungkin kalian yang belum lihat, kalian bisa cek videonya di atas ini ya. Di situ aku menggunakan kamera Sony Alpha 6000, adalah kamera kebanggaan gitu ya. Jadi kamera Sony Alpha 6000 itu adalah benar-benar istilahnya komoditas yang sebenarnya hampir semua orang punya gitu ya. Dan bisa dibilang ya all around gitu ya. Jadi sebuah kamera yang bisa segala aspek kehidupan bahasa seperti itu gitu. Jadi di situ aku menggunakan kamera Sony Alpha 6000, terus aku menggunakan lensa f/50mm f1.8 punya kamera full frame Sony gitu ya. Dan kita tahu sendiri bahwasanya kamera lensa itu atau lensa f/50mm itu dia nggak punya fitur OSS atau semacam image stabilizer gitu ya. Jadi dari lensanya itu nggak ada. Dan aku cuma pakai strap ya. Jadi strap tali itu tali bawaan dari kamera Sony Alpha 6000 itu aku gantungkan di leher seperti itu. Dan hasilnya kira-kira seperti itu gitu ya. Sebenarnya aku cukup gimana ya, ya sudah lah gitu ya, karena memang video itu memang ya itu bayarnya nggak terlalu mahal gitu, jadi kita sesuaikan aja. Walaupun sebenarnya aku sendiri menilai bahwasanya video itu yang nggak terlalu begitu sempurna, nggak bagus juga nggak jelek sih, cuman nggak begitu sempurna karena memang ya kurang begitu stabil, karena memang seperti ini ya. Ada momen dimana kita membuat video itu harus stabil dan nggak harus stabil gitu ya. Jadi ada momen dimana kita bisa buat video itu kelihatannya stabil itu lebih bagus, tapi nggak terlalu stabil itu juga bagus seperti itu. Cuma rata-rata kalau sinematik itu pasti stabil, kecuali action ya. Kalau action tuh kalau seperti acting berantem gitu, video action itu biasanya nggak pakai gimbal, karena memang kita ngambil di sinematografi itu ada namanya settingan yang harus membuat kita tuh merasa ada dalam situasi itu seperti itu. Dan mungkinlah bisa dilihat sendiri ya untuk hasil video sinematik yang pernah aku buat. Dan dari 2 video sebelumnya aku juga udah pernah buat tentang video sinematik sebelumnya itu. Kalau nggak salah 7 bulanan itu adalah job 7 bulanan misalnya. Kalau bahasa Jawa itu 7 bulanan itu ya wanita yang hamil 7 bulan ya, seperti itu. Terus ada acara syukuran dan mengirim doa seperti itulah gitu ya. Kalian kalau itu aku menggunakan lensa Meike 35mm f1.7 dan itu tanpa gimbal juga gitu. Jadi sebenarnya penggunaan gimbal cukup penting, cuman ada saat dimana itu tidak terlalu begitu penting. Jadi kalau nyalain settingan ya gini ya. Jadi settingan itu 60 fps ya, full HD dan formatnya AVCD HD gitu. Memang kalau kita pakai lensa atau yang nggak support OSS atau memang kita nggak pakai gimbal, kalau kita buat dia menjadi slow motion itu bahkan bisa mengurangi efek dari kegoyangan itu tadi gitu. Jadi slow motion ini membantu kita untuk sedikit mengurangi goyang. Walaupun sebenarnya kalau seandainya kita orang sendiri begitu jeli melihat video itu terlihat begitu sangat kayak mana cringe gitu ya, atau mungkin geli gitu ya. Karena emang ada bener-bener goyang gitu ya. Tapi kalau bagi orang awam itu gak akan begitu terasa, karena memang pada dasarnya ya kita juga ya, kalau saya sendiri sih, kalau aku sendiri gitu kan, memang risih. Cuman kalau kita tunjukin ke orang awam video ini udah bagus itu, karena memang ya mereka nggak mengerti sinematografi atau mungkin ya tentang stabil video fungsi dan maksudnya apa. Intinya videonya bagus, footage-nya bagus, yang diambil momennya pas, ya udah oke, nggak ada masalah gitu ya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau seandainya kalian ada job video wedding atau video lah yang berbau sinematik, biasa sih sinematik ya, kalau sekarang ini jarang dokumenter, itu dokumentasi video itu jarang, lebih karena ke sinematik. Ya kalau ada gimbal is okay, no problem, tapi ya kalian harus siapkan mental, karena memang tantangannya, karena kita berjumpa dengan klien, kita nggak mau mereka tuh kecewa dengan hasil kerjaan kita gitu ya, kita upayakan semaksimal mungkin. Dan kalau tanpa gimbal tuh kita bisa bantu pakai, ada sih dia processing untuk mengurangi getaran di hasil video gitu ya. Biasanya distabilkan video itu menggunakan proses editing ya. Pakai proses editing itu kita bisa stabilkan video. Kemudian setelah itu bisa slow motion ya. Slow motion itu mengurangi lah. Karena 60 fps itu kalau bergoyang itu begitu terasa sekali pergerakannya gitu. Cuman kita bisa bantu dengan slow motion. Tapi kalau untuk footage yang slow motion itu jelas itu gak akan begitu terasa. Tapi kalau kita mengambil kayak semacam B-roll kan bisa agak cepat nih, cepat, slow motion, normal, fast gitu sih, itu gak akan begitu terasa.
Tapi kalau kita teliti itu pasti terasa gitu. Dan itu mungkin sih ya masukan aku tentang mengenai video sinematik yang pernah aku buat kemarin ya. Ngebahas itu aja. Terus banyak juga yang nanya kayak gini, Bang, settingannya gimana sih settingan? Terus terang ya, mungkin kalau kalian baru bergabung di channel aku udah pernah share settingannya itu gimana ya. Ini aku ulangin lagi, cuman ini nggak kena aku tulis di deskripsi video, jadi aku langsung ngomong aja di sini. Tentunya kalian yang pakai kamera Sony 8000 pasti udah tahu, pasti bahasanya di dalam itu pasti udah paham lah yang gitu. Jadi situ settingannya itu adalah kreatif stylenya itu adalah mode like, LIGHT, like celah bahasa Inggris ya, balik Indonesia gitu. Settingannya like bro, -1 -1 itu dia nggak akan terlalu kontras tapi nggak akan terlalu flat ya. Menurut aku ya kejadian jatuhnya ke natural sih sebenarnya, agak jatuh ke natural ya, tapi oke lah, itu udah cukup ya, cukup pas lah. Kita tinggal color grading aja lagi. Terus kalau untuk video ya biasanya aku full manual, jadi di mode M kreatif stylenya like 3 lagi -1 udah settingannya pasti biasanya kalau aku sih kalau di agak gelap gitu dia 60 ya, 60 shutter speed 60, f-nya paling kecil f1.8, baru ISO-nya kita sesuaikan aja gitu. Dan aku kalau job wedding kemarin tuh aku pakai lampu ya, jadi aku pakai Viltrox ya. Ini lampunya ada di sini nih, Viltrox RGB ya, Viltrox RGB harga 600 ribuan itu. Itu ngebantu juga pas kita ngambil video biar kita nggak tahu sih medan tempat kita ngambil footage itu atau ngambil video itu, nggak tahu kondisinya terang atau gelap seperti itu. Walaupun f1.8 udah cukup mengangkat kalau di situasi low light gitu, cuman kita perlu itu khususnya di outdoor ya, terserah sih sesuai kebutuhan aja. Dan itu yang perlu juga ya. Dan terus kalau aplikasi edit ya, untuk aplikasi editnya sendiri aku pakai 2 aplikasi dari Android ya. Aku ngeditnya selalu di handphone gitu, karena memang ya walaupun sebenarnya di laptop juga bisa, cuman ya aku tetap memang aku nih orangnya ya itu tergantung juga sih. Kalau aku sih pengen simpel-simpel aja, karena kalau di handphone lebih simpel, lebih cepat, lebih simpel lah, pokoknya ringkes lah, nggak jelimet gitu bahasanya kan gitu sih, jelimet ya opo. Oke, jadi aku pakai Power Director versi bundle ya. Versi bundle itu dia nggak ada watermark, itu jelas kita nggak ada watermark tuh udah sedikit meringankan ya. Jadi pertama aku pakai aplikasi Power Director untuk menstabilkan videonya, karena di situ ada, walaupun sebenarnya nggak begitu terasa sih, tapi di Power Director kita bisa stabilkan video agak goyang-goyang. Jadi udah jadikan satu, kemudian aku edit lagi pakai VN ya, VN. Jadi VN tuh ya VN lah di Android. Kalian bisa download tuh di Android, di Play Store ada juga. VN itu udah cukup bagus. Jadi 2 aplikasi itu jadilah videonya seperti itu. Kira-kira kayak gitu sih. Karena kalau di VN tuh aku cukup senang sih, karena memang udah ada seperti color grading atau mungkin efek lah untuk video itu yang bisa ngangkat. Karena kadang-kadang kendalanya seperti ini teman-teman ya. Perempuannya ini putih cerah gitu di make up, dan ternyata laki-lakinya agak ya nggak di make upin gitu lah, agak gelap gitu kan. Kadang-kadang harus mengimbangin, karena kita nggak mungkin terlalu jomplang juga kan gitu sih. Jadi ya aplikasi VN tuh ada sedikit ya nggak sedikit tapi banyak sih, kayak seperti efek untuk video itu mungkin seperti color grading lah yang udah jadi lah, tinggal tempel-tempel aja, sesuaikan aja lah gitu, kira-kira seperti itu sih. Dan mungkin gitu aja sih mengenai ulasan atau mungkin cara aku ngambil video kemarin itu. Mungkin itu aja sih yang bisa aku bagian ya. Yang jelas aku pakai kamera Sony 8000, lensanya lensa f/50mm f1.8, dan hasilnya kira-kira seperti itu. Oke teman, mungkin gitu aja. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum ya. Dan mungkin kedepannya ya kita akan ya tetap buat konten sih. Memang jarang sih karena memang gue lagi sibuk gitu ya. Dan follow juga akun Instagram @mjtofficial, itu ada di deskripsi video. Gue gampang banget. Soalnya kalau mau nanya sesuatu kan yang berbau dengan video atau mungkin tutorial yang pernah aku buat, kalian bisa DM-nya di sana. Ini kita bisa jadi lebih akrab gitu ya, kayak antara kamu dan aku gitu ya bahasanya. Oke. Dan oke gitu aja lah mungkin. Bersama sini kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam MJTF Official.